Kalian tahu nggak, negara kita rugi 250 triliun setiap tahunnya hanya karena sampah yang mengambang di laut. Menurut Muhammad Reza Cordova, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, estimasi kerugian tersebut baru berasal dari tiga sektor, yakni maritim, kelautan, dan perikanan. Dan juga data dari Konferensi Laut PBB di New York pada 2017 menunjukkan bahwa limbah plastik telah membunuh sekitar 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, dan sejumlah ikan dan kura-kura setiap tahunnya. Selain itu, menurut Kementerian Kelautan, 90% perahu nelayan Indonesia melaut di daerah yang sudah mengalami penangkapan ikan berlebihan, yang mengakibatkan stok perikanan di Kepulauan Nusantara terus menurun, tidak seimbang, dan tidak berkelanjutan. Karena itu, kami memilih tema SDGs nomor 14, Life Below Water, dengan game yang berjudul Azure Odyssey. Game yang bergenre simulation sebagai nelayan pemula yang baru saja pindah dari kota Pelabuhan Muncar, di mana player diberikan kapal bekas yang ditinggal oleh pemiliknya karena pelabuhan ini banyak sampahnya, dan kapal tersebut diberikan oleh kepala pelabuhan, tetapi sebagai gantinya player diminta untuk membantu membersihkan sampah yang dia temukan. Ketika player mengambil ikan, terdapat mini games yang menggunakan metode hand-eye coordination, di mana player harus menempatkan kail pas di kotak hijau yang bergerak, dan juga player dapat menekan E ketika kail pas di kotak hijau untuk mendapatkan poin lebih. Dan ketika ikan tersebut didapatkan, akan ada decision making, di mana player bisa mengambil ikan atau melepaskan ikan. Dan di game ini juga ada statistik kuantitas ikan yang berada di pelabuhan tersebut. Ketika ikan tersebut terancam, sebaiknya player tidak mengambil ikan tersebut, karena jika kuantitas ikan habis, maka akan game over. Lalu terdapat mini games ketika mengambil sampah yang juga menggunakan metode hand-eye coordination, di mana player harus berhentikan kotak yang bergerak pas di dalam kotak hijau tersebut, dan ketika player berhasil, maka player akan mendapatkan bintang. Dan ada dua cara untuk sampai ke pelabuhan, yaitu bensinnya habis atau player pergi ke pelabuhan dan menekan E di area pelabuhan. Di pelabuhan terdapat 4 interaksi. Yang pertama yaitu penjualan ikan, di mana player dapat menjual ikan tersebut untuk menghasilkan uang. Semakin besar grade ikannya, maka semakin mahal pula ikannya. Lalu ada bengkel, di mana player dapat mengupgrade kapal yang digunakan menggunakan uang yang dihasilkan dari penjualan ikan. Lalu ada penelitian ikan, di mana kita dapat mengunlock ikan dengan menggunakan bintang yang kita dapatkan dari pengambilan sampah. Dan kami juga menerapkan dialog based learning untuk menyampaikan kepada player dampak-dampak dari sampah di laut. Dan terakhir yaitu ada next day, di mana player mengakhiri hari tersebut dan memulai hari yang baru dan fase bulan baru. Menariknya lagi, di game ini juga menggunakan sistem hari dan sistem event periodik, yaitu fase bulan, yang akan memberikan bonus kepada player di beberapa fase bulan tertentu. Dan segitu saja penjelasan dari game Azure Odyssey. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.